Bisa didengar saya? Sudah bisa? Aman, Kak. Aman. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 4 SD Negeri Limpung 1 yang saya hormati. Perlu saya sampaikan yang pertama, karena kesehatan, karena perubahan musim ini, banyak siswa di kelas kita banyak yang izin ketika pelajaran. Harapan saya kita semua saling menjaga semua kesehatan putra-putri Bapak Ibu semua. Yang kedua, berkaitan tentang pergaulan, memberikan keyakinan kepada anak-anak, membuat peraturan dengan anak-anak yang disepakati oleh anak-anak. Saya mencoba anak untuk berpikir untuk ke depan, untuk dirinya sendiri, menyampaikan segitiga restitusi, di mana ada keyakinan kita, ada kebutuhan, dan ada aturan yang ada. Yang sifatnya itu sengaja ataupun tidak disengaja, antara siswa yang satu dengan yang lain, misalnya berkelahi dan lain sebagainya. Sebenarnya saya sebagai guru kelas sudah menyampaikan sering dan berkali-kali, menyampaikan silahkan, saya tidak melarang bermain, tetapi bermainlah yang tidak merugikan atau mencelakakan orang lain. Tanpa bantuan Bapak Ibu semuanya, saya kurang maksimal. Dan saya berharap apa yang menjadi harapan saya, dengan saya akan menerapkan penerapan keyakinan, lingkungan yang disiplin positif, penerapan segitiga restitusi dapat berjalan dengan lancar. Demikian Bapak Ibu, akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas sama dengan aturan kalian. Ya, kalian mau apa? Misalnya datang tepat waktu, kemudian tidak makan di dalam kelas. Oke, silakan apa yang kalian pikir untuk sebagai aturan keyakinan kelas kalian. Silakan satu kelompok nanti menuliskan dua. Apakah boleh lebih dari dua? Boleh. Terserah. Tengah menok. Oke. Oke, yuk kelompok terakhir. Tidak boleh membuang sampah di dalam laci. Setuju? Setuju ya? Kebersihan. Yang ini tidak membuang sampah di laci sama berarti ya. Terus tidak makan di kelas. Makan ya? Kelompok 4 tidak boleh bicara kasar. Sip. Kemudian tidak boleh ramai di kelas. Boleh. Bertanggung jawab. Sip. Kelompok berikutnya tidak makan di kelas sama tadi. Datang tepat waktu. Sip. Tidak berisik berarti sama dengan tidak berbicara ramai ya, sama ya. Kemudian berkata sopan berarti sama, tidak boleh bicara kasar, sama kan? Kemudian tidak berkelahi ya, Pak Guru sepakat sekali. Tepuk tangan, ini hasil keyakinan kalian. Kerakyatan yang dipimpin oleh 5
saya belajar lebih baik. Kelas belajar lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait tentang budaya positif yang ada di sekolah kaitannya dengan guru penggerak, dan hal ini adalah dari aksi nyata modul 1 T4 tentang budaya positif. Dan ini semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Perkenalkan dulu, ini webinar ini kaitannya dengan calon guru penggerak untuk angkatan 6 yaitu dengan tema budaya positif. Oleh saya sendiri, saya dari SD Negeri Lelung 1. Dengan budaya positif ini melandasi dari filosofi pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa pada dasarnya manusia ini, anak-anak ini memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, dari situ kegiatan guru penggerak ada visi guru penggerak dan nilai dan peran guru penggerak. Nah, kemudian di modul 1.4 ini untuk mencetuskan yang namanya budaya positif. Bapak Ibu semua, wali murid, Bapak Ibu guru dan mahasiswa yang saya hormati, sebelum dimulai ini ada timbul pertanyaan bahwa bagaimana sih menurut Bapak Ibu ini dengan kaitannya dengan pertanyaan ini, bahwa yang terjadi saat ini itu hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hasil positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Disuruh menulis, saya tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi dan seterusnya, atau mungkin bahkan seangkatan saya itu kalau zaman SD itu penghapus melayang dan sebagainya. Apakah ini mempengaruhi itu? Baik, kita kaji kaitannya dengan itu. Ada perubahan-perubahan atau perubahan paradigma yang perlu dipahami di sini, bahwa perubahan ini saya memberikan contoh. Ketika ada dua orang, A atau B, sediakan sebelah secari kertas kecil, tuliskan nama benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ketika tangan kanan A itu memegang, maka tangan kanan B ini merasa pengen mengetahui bagaimana saya bisa membuka tangan, membuka kepalan tangan itu, sehingga akan terjadi ilusi-ilusi atau ilustrasi yang ada. Ada yang penasaran sebenarnya apa yang digenggam A ini. Ada pengen bagaimana saya bisa membuka atau bagaimana saya mendapatkan secari kertas itu. Nah, maka ilusi-ilusi yang muncul dari perubahan paradigma ini ada yang namanya teori kontrol atau teori pilihan. Itu bahwa ilusi guru mengontrol murid. Itu dengan cara kita mengetahui apa sih kemauan anak, apa sih yang dibutuhkan anak. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang saya tekankan nanti kaitannya dengan segitiga restitusi. Kemudian ada ilusi lain bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi terkait tentang paradigma tadi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Nah, baik kita pelajari berkaitan tentang itu, tentang perubahan paradigma. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada teori kontrol atau simulasi respon yang saya tampilkan di sini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Maka teorinya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Misalnya lagi, ada stimulasi respon bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, maka teorinya kita harus semua perilaku memiliki tujuan. Apapun itu perilaku peserta didik kita, itu pasti memiliki tujuan. Entah mungkin caper atau lain sebagainya. Ya mungkin dianggap, tapi menurut mereka, dia melakukan seperti itu ada maksud tertentu. Nah, kemudian ada simulasi respon lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Ini salah satu beberapa contoh teori-teori tentang perubahan paradigma. Di sini yang kita bahas ada yang pertama disiplin positif. Teori kontrol yang muncul, ya di sini ada makna disiplin, yaitu
belajar kontrol dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seorang yang kita inginkan itu berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini hargai di mana mengalami perubahan gitu. Nah, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya apa? Nanti di belakang ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini Dr. William itu mengklarifikasi dari teori motivasi ada 5 posisi kontrol, yaitu ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, dan kita merasa menjadi teman sebagai manajer, di mana kita sebagai manajer ini untuk menghargai dirinya sendiri dari nilai-nilai kebijakan yang universal. Nah, nanti ada segitiga restitusi, ini ada menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini sekelumit tentang skema atau disiplin positif terkait tentang teori kontrol. Dari kata Latin disiplina, yaitu yang berarti belajar. Ada makna asal dari kata ini itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Nah, disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai, apa yang dia biasa lakukan untuk berubah. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Jadi kalau kita pakai menghukum, itu pasti identik dengan ketidaknyamanan. Maka paradigma ini dirubah menjadi sebuah keyakinan. Bapak Ibu, nah terkait dengan nilai-nilai kebijakan universal ini, ada nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai ini bersifat universal secara umum dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, jadi nilai-nilai kebijakan yang dicapai ini salah satunya ada nilai beriman kepada Allah, kaitannya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Makanya dengan kurikulum baru ini, maka kita akan mengedepankan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, saya tergugah karena guru penggerak ini dari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Maka dengan adanya diseminasi ini mencoba untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua, baik ini unsur guru, wali murid, dan mahasiswa untuk bergerak. Bagaimana ke depan kita harus menghadapi dengan adanya kurikulum baru ini. Dari teori motivasi perilaku manusia itu yang pertama, kaitannya dengan motivasi, itu motivasi ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ini motivasi eksternal dari orang lain ya. Jadi kira-kira kalau misalnya saya tidak melakukan ini, kira-kira saya nyaman enggak? Saya dihukum enggak? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada motivasi yang eksternal juga, yaitu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi dua unsur ini yang dari luar, kalau ada motivasi dari luar, kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kata merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Kemudian dengan adanya restitusi ini, apa sih itu restitusi? Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi dengan adanya restitusi ini, dengan sebuah peristiwa, misalnya anak melakukan kesalahan, dia akan dibimbing untuk mengerti, oh saya kalau melakukan seperti ini salah. Saya kalau melakukan ini, oh dampaknya seperti ini. Saya kalau melakukan kegiatan ini, saya dampaknya seperti ini. Sehingga
secara tidak langsung anak akan terarah, anak akan merasa akan merasa dirinya itu selalu, oh iya ya ternyata betul yang dia sampaikan, sehingga muncullah karakter yang kuat. Dia digoncang dengan siapapun, misalnya tentang kaitannya dengan kedisiplinan dan sebagainya, dia akan kuat karena dia sudah memiliki pendirian hati untuk berubah daripada dengan hukuman. Bahasanya seperti ini, Allah, paling saya kalau melakukan kegiatan ini, paling saya disuruh nulis, saya tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Lah itu. Tapi ketika sudah muncul dari dirinya sendiri, maka siswa tersebut akan berubah dengan nalurinya. Ini maksud dari kata restitusi. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tadi yang saya sampaikan. Terus memperbaiki hubungan. Ada tawaran, bukan paksaan. Maksudnya apa? Ketika ada tawaran, kalau kamu seperti ini bagaimana? Jangan langsung, kamu harus seperti ini. Tidak bisa. Restitusi ini, kamu mau jadi apa? Kamu mau bagaimana? Jadi bukan dipaksa, kamu harus seperti ini. Tidak bisa. Nah, inilah cara didik kita dalam mendisiplinkan secara positif. Terkait tentang restitusi ini, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Artinya, ketika anak itu mengalami sebuah kesalahan, dia akan melihat dirinya sendiri, bukan melihat orang lain. Jadi menjajaki nek cara wong Jawa niki menjajaki awake dhewe. Nah, restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian ciri berikutnya, restitusi ini cara yang paling baik karena apa? Ini tidak ada kekerasan. Kita hanya memfasilitasi dengan keyakinan-keyakinan. Nanti dibahas di segitiga restitusi. Nah, restitusi ini fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakternya yang kita rubah ya, tapi bukan tindakannya. Kemudian fokus pada solusi. Cara yang terbaik memberikan solusi bagaimana. Jadi bukan dengan hukuman dan sebagainya, tapi solusi yang terbaik bagaimana. Kemudian ciri berikutnya adalah mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika anak berbuat salah, mungkin dibully, mungkin karena mereka itu merasa dikucilkan, tapi dengan restitusi ini tidak mempermalukan. Tapi kalau dengan hukuman, misalnya anak di depan disuruh, misalnya kakinya diangkat satu, kalau zaman dulu ya, itu dia akan merasa malu, dia akan merasa terpojok, dia akan merasa terkecil. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Karena kalau peraturan itu terikat, tapi kalau keyakinan itu berdasarkan hati. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena katanya ribet kayak dan sebagainya. Padahal helm ini berfungsi untuk menutup kepalanya. Nah, sehingga ada bahasa, katakan polisi menilang, ada operasi kendaraan yang tidak pakai helm ketilang, justru orang itu takut. Sebenarnya helm ini untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan keyakinan, bukan peraturan saja, tetapi kita harus memiliki keyakinan. Dengan kita memakai helm, ketika kita ada apa-apa di jalan, kecelakaan dan sebagainya, kepala kita terlindungi. Itu. Dari budaya positif ini perlu ditingkatkan dengan adanya lingkungan positif. Jadi sebelum ke budaya positif, kita ada dari peraturan kelas itu kita dapat mewujudkan sebuah keyakinan. Misalnya datang tepat waktu, kemudian tidak berbicara kotor di dalam kelas. Dari peraturan kecil seperti itu menjadi keyakinan. Saya melakukan kedisiplinan ini karena ini sudah menjadi kesepakatan. Sehingga kalau keyakinan ini sudah terwujud dan dalam satu lingkungan sekolah misalnya atau lingkungan masyarakat, maka lingkungan ini menjadi lingkungan yang positif dengan kesadaran dia. Kemudian dari tabel antara hormat, dari terdengar, terlihat, itu ada kata-kata atau kalimat di mana kata-kata itu mewujudkan sebuah restitusi atau keyakinan. Baik, kemudian dari perbedaan keyakinan kelas dan peraturan ini, bahwa saya membedakan menjadi dua kolom ini, kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, jadi misalnya membaca buku di kelas atau di perpustakaan, mengembalikan, itu berarti ini keyakinan kelasnya adalah dia merasa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu berarti keyakinannya adalah
dia menghormati orang lain. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini menghormati orang lain dan berkomitmen. Dia memiliki komitmen. Nah, kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kekerasan. Ini adalah kaitannya dengan keyakinan keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian ada dilarang menggunakan narkoba. Ini adalah kaitannya dengan kesehatan. Dan seterusnya. Ini salah satu keterkaitan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kemudian dari kata dihukum ini oleh penghargaan memiliki 8 unsur. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ada penghargaan penghukum. Kemudian ada penghargaan mengurangi ketepatan. Ada penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ada penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian maka dari itu ada tindakan-tindakan guru yang dimana harus dilakukan karena dengan hukuman atau konsekuensi, ya, untuk menjadikan sebuah komitmen. Ya. Yang pertama misalnya tindakan guru mencatat 100 kali, ini yang saya tadi sampaikan ya, mencatat 100 kali di dalam buku di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah sebuah hukuman, ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket misalnya, itu adalah hukuman. Murid diminta untuk push up, ini adalah hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini adalah konsekuensi, di mana ada hukum sebab akibat. Kalau kamu melakukan kesalahan, maka akan dihukum. Ketika kamu melakukan atau merugikan orang lain, maka ada konsekuensinya. Ya apa? Contoh, kalau kamu kalau siswa misalnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini adalah sebuah konsekuensi. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Berikutnya, kemudian membuat anak sakit, misalnya fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, maka konsekuensinya itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Maka disinilah korelasinya. Maka dari hukuman dan konsekuensi ini kita rubah menjadi sebuah keyakinan. Intinya seperti itu, Bapak Ibu. Menguatkan untuk murid dalam waktu yang sangat panjang. Maksudnya apa? Guru atau mungkin ibu itu memberikan penguatan-penguatan kepada siswa. Jadi di situ. Kemudian ada korban mendapatkan keadilan. Kemudian dari kata hukuman, dari konsekuensi dan restitusi ini, pada dasarnya itu ada kebutuhan dasar manusia, yaitu ada kasih sayang dan rasa diterima dari perasaan, ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yang terjelas adalah bertahan hidup. Nah, 5 kebutuhan manusia inilah yang menjadikan kadang orang ini tidak disiplin dan lain sebagainya. Maka dibutuhkan penguatan untuk melakukan budaya positif, yaitu dengan melakukan keyakinan. Kalau saya melakukan ini adalah salah, maka konsekuensinya seperti ini, seperti ini. Nah, ini diwujudkan dalam diri peserta didik. Terkait dengan 5 posisi kontrol, di sini posisi kontrol di sini ada guru, ini sebagai teman, ada guru sebagai penghukum, dan ada guru sebagai pembuat merasa orang bersalah. Identifikasi gagal atau kontrol dari luar untuk menghindari hukuman, ada penghukum. Misalnya guru sebagai penghukum, maka dia akan pasti menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Misalnya langsung menunjuk, wahmu itu loh, wahmu ini misalnya, wahmu ini dan sebagainya. Ini salah satu penghukum. Ini akan gagal karena Allah paling dikoyok ngono ketok, seperti itu. Kemudian membuat orang merasa bersara dengan dia berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu ini loh. Kenapa kamu melakukan ini? Nah, ini ada kata-kata kita pembuat kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Misalnya selaku wali murid, ibu itu kecewa loh nak, kamu itu harusnya belajar, tapi kenapa main game dan lain sebagainya. Sehingga anak akan berpikir, paling kok dianu ibu ya koyok ngene tok. Paling dengan Pak Guru dihukum seperti ini tok. Nah, disinilah kita sebagai guru, sebagai orang tua, kita harus menghadapkan pada imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Misalnya dengan kita sebagai teman.
maka kita membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Dan misalnya, ayolah lakukan demi ibu. Misalnya, karena belikan misalnya moto atau belikan apa demi ibu, ibu lagi masak, ibu lagi gini. Maka anak tersebut akan lebih mudah untuk mengerti, oh iya melas ibu ya, akhirnya misalnya perintah ibu langsung dilaksanakan. Masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu apa misalnya. Ini kita apa ya? Kita di dalamnya sebagai teman gitu. Kemudian sebagai pemantau, kita akan menghitung dan mengukur. Terus apa peraturannya yang ada? Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Sehingga anak dengan pemantau ini, misalnya, nana ibu hanya main game misalnya. Nana ibu saya mau berbuat ini. Nah, maka menurut saya untuk kontrol diri, identitas ini akan berhasil sukses ketika kita menghargai diri sendiri. Yaitu dengan apa? Dengan kita sebagai manajer, di mana kita mengarahkan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan secara pribadi dan lain sebagainya. Jadi intinya kita sebagai manajer ini lebih tepat karena dari unsur-unsur yang ada, kalau penghukum kemudian pembuat orang bersalah, kemudian kita sebagai teman, apalagi pemantau, kita tidak kurang efektif, sehingga langkah yang perlu ditempuh yaitu dengan kita sebagai manajer. Nah, ada beberapa pertanyaan terkait tentang kita sebagai manajer. Siapa yang mengatakan? Ya, misalnya kita sebagai pembuat orang bersalah, saya kecewa sekali dengan kamu, misalnya, karena kamu ini. Maka orang akan berpikir, oh iya, saya salah. Misalnya kalau kita sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya, ya melakukan apapun misalnya, kita seolah-olah itu anak akan melakukan hukum gitu loh. Kalau kita sebagai teman, ayolah lakukan demi bapak atau ibu atau demi siapalah kan gitu. Kemudian sebagai pemantau, ini di mana apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kalau anak-anak TK itu kan menggunakan bintang ya, itu. Nah ini salah satu contoh kaitannya dengan siapa yang akan mengatakan di sini adalah kita memposisikan kita sebagai apa dalam kaitannya dengan keyakinan ini. Apakah sebagai pembuat orang merasa bersalah, apa sebagai penghukum, apakah kita sebagai teman, apa pemantau, apa manajer. Itu. Bapak Ibu, ini terkait tentang segitiga restitusi, di mana kita dalam menyelesaikan masalah, kita harus menggunakan sistem atau namanya segitiga restitusi, di mana anak akan menemukan sebuah solusinya dari masalah yang ada. Maka kita akan menanyakan dulu, dari keyakinan ini, maka anak akan mengetahui nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, maka dibutuhkan yaitu dengan kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Ada nilai-nilai atau aturan itu dibuat dari siswanya sendiri. Kenapa KHD atau Ki Hajar Dewantara ini menerapkan bahwa kita itu menghamba ketiga restitusi ini ketika anak tadi melakukan kesalahan, maka kita tanyakan, kita memvalidasi dulu ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dari nilai kesepakatan ini lihat, misalnya di dalam kesepakatan kelas hari Senin memakai sepatu ini. Nah ini menjadikan dia akan berpikir untuk oh iya memang saya salah, maka lain kali akan terjadi perubahan. Nah setelah mengalami hal itu, maka langkah kita sebagai guru atau sebagai orang tua adalah menstabilkan identitas. Artinya apa? Ketika anak sudah merasa bersalah, jangan kita bentak-bentak dan sebagainya. Maka kita memberi memberi penguatan, di mana setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak kamu tok misalnya. Guru memberi penguatan sehingga anak akan tergugah kembali. Bukan saya tok yang salah gitu. Maksudnya seperti itu. Nah inilah kaitannya dengan penyelesaian masalah untuk menemukan
solusi atau yang disebut dengan restitusi ini dengan rumus segitiga restitusi. Nah, ini contoh kata-kata dalam menstabilkan identitas, misalnya ada berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Artinya apa? Kalau misalnya ada orang atau siswa kita atau anak kita berkelahi, kita jangan mencari benar salahnya dulu, jangan itu dulu, tapi kita mencari solusinya, yaitu terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini juga sama, misalnya ada orang yang putus asa, kemudian katakan namanya orang putus asa itu sudah nggak mempan bahasanya, maka kita harus memberikan penguatan-penguatan. Dalam hal ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi kebutuhan yang tadi saya sampaikan, ada contoh kata-kata di mana kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan kan. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, maksudnya yang positif. Ini contoh-contoh kata yang berkaitan tentang validasi kebutuhan validasi. Nah, yang berikutnya ada contoh menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Dalam ini adalah meningkatkan keyakinan. Kemudian nilai-nilai umum atau universal apa yang telah kita sepakati. Jadi makanya perlunya ada kesepakatan kelas ini. Peraturan itu dibuat bareng-bareng, disepakati bareng-bareng. Kira-kira kamu ingin jadi anak seperti apa? Maka anak akan memiliki keyakinan, saya mau jadi misalnya polisi, saya mau jadi apa misalnya. Guru memberikan arahan, tetapi biarlah anak berpikir dulu. Kalau mau jadi polisi, berarti saya harus melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, guru memberi penguatan-penguatan. Gitu. Terus, apa yang akan kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini untuk menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu berkaitan tentang segitiga restitusi ini, kita lihat ke belakang, di mana kita merefleksi diri sendiri dalam kita mengajar, dalam Bapak Ibu ini mungkin sebagai wali ini, kemudian menghadapi anak misalnya dengan yang biasa menghukum misalnya, ada hal baru yang mengubah paradigma itu setelah ini apa? Terus kemudian apa saya melakukan kekeliruan selama ini atau melakukan kesalahan selama ini dalam mendidik anak misalnya. Ayo kita balik kembali, kita buat keyakinan. Yang pertama, buatlah keyakinan diri kita sendiri, kemudian di lingkungan kita, baik di sekolah maupun di masyarakat. Nah, baik Bapak Ibu semua, terkait tentang ini, ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang perlu dibicarakan atau didiskusikan, silahkan Bapak Ibu bisa dibahas bareng-bareng, kita diskusi. Mungkin saya akan menerima 2 pertanyaan, kita diskusikan bareng dari kegiatan diseminasi atau seminar mini ini kaitannya dengan aksi nyata modul 1.4 kaitannya dengan guru penggerak terkait tentang budaya positif yang harus kita lakukan di lingkungan kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu yang mau menanyakan atau mungkin yang mau menambahi atau mungkin berdiskusi dengan saya. Nanti kalau saya bisa menjawab, tak jawab. Kalau tidak bisa menjawab, nanti permasalahan atau pertanyaan Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya, silakan bisa raise hand. Alhamdulillah ini ada 40 peserta dari 3 kalangan, yaitu dari kalangan Bapak Ibu guru, kemudian kalangan wali murid, dan ada kalangan dari mahasiswa. Ini setelah bergabung di kegiatan ini. Silakan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian.
karena sudah jam 13.00 dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga menjadi wawasan baru, menjadi pemahaman baru terkait bagaimana kita menciptakan budaya positif. Kita tidak mengedepankan hukuman, tetapi kita menggunakan tentang keyakinan, di mana ini akan lebih efektif untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik maupun anak kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Matur suwun, nggih. Terima kasih, Pak.